Saudara, di dalam kehidupan ini kerap kali kita diperhadapkan jalan buntu, di mana sesuatu yang menakutkan terus mendesak dan menghimpit, sesuatu yang terkesan membahayakan terus mendesak, sehingga kita merasa tidak mampu menyelesaikan atau keluar dari keadaan tersebut. Dan dalam keadaan demikian, satu-satunya harapan adalah kita mendapatkan keajaiban, mukjizat. Juga ada kalanya di dalam kehidupan kita diperhadapkan sebuah pilihan yang dilematik. Pilihan yang sulit dan benar-benar rumit, sehingga kita tidak mampu menentukan keputusan karena kedua-duanya sangat rumit. Di dalam keadaan demikian, kita berharap sebuah keajaiban, sebuah mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, bagaimanakah sebenarnya mukjizat bisa terjadi kepada hidup seseorang? Yang kita tahu, mukjizat tidak terjadi kepada setiap orang. Mukjizat juga tidak terjadi setiap hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap sebuah pola, sebuah ritme di mana mukjizat itu terjadi dalam kehidupan seseorang, dengan harapan insan metafisiker semua ketika mengerti polanya, maka berpotensi Anda dan saya mendapatkan keajaiban, mukjizat di dalam saat-saat yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan kisah-kisah yang tertuang di dalam kitab suci, saya akan mengungkap bagi Anda semua. Dalam beberapa menit ke depan, pastikan Anda menyimak supaya Anda memiliki pengenalan, memiliki awareness bagaimana sebuah mukjizat terjadi di dalam kehidupan seseorang. Ya, saudara, mukjizat tidak terjadi setiap saat. Betul, mukjizat tidak terjadi kepada setiap orang. Mungkin itu anggapan dari beberapa orang di antara Anda. Tetapi saya mau sampaikan bagi saudara insan metafisiker semua bahwa mukjizat itu diberikan kepada setiap orang. Hanya mereka yang peka terhadap ritmenya, terhadap polanya, bisa menerima mukjizat itu, dan mereka yang tidak mengenali polanya, sehingga mukjizat itu tidak terjadi. Saudara, bayangkan, suatu ketika Nabi Musa dan umat yang dipimpinnya hendak keluar dari sekian ratus tahun diperbudak oleh kerajaan Mesir. Dan pada saat itu, sekitar 2 juta umat yang dipimpin oleh Musa berlari menuju sebuah tempat, tetapi kemudian mereka harus menghadapi bahwa di depannya adalah bentangan laut yang tidak mungkin mereka seberangi dengan cara yang wajar. Mereka tidak memiliki perahu, mereka tidak memiliki kapal untuk menyeberang. Untuk sekian juta orang pada saat itu. Sementara di sisi lain, pasukan Mesir terus memburu yang menginginkan mereka kembali untuk menjadi budak di negerinya. Keadaan mereka menjadi terjepit.
Keadaan mereka menjadi terdesak. Dan di saat-saat yang kritis, di saat-saat demikian, barulah mujizat itu diberikan oleh Tuhan yang kemudian membelah Laut Merah menjadi tanah yang kering yang bisa dilalui oleh umat Musa itu. Dan yang terjadi, mereka lolos dari keadaan yang menghimpit, dari keadaan yang bahaya, karena sebuah keajaiban, sebuah mujizat. Bayangkan suatu ketika Ibrahim diperhadapkan sebuah pilihan rumit, di mana anak yang paling disayanginya, kala itu Ibrahim belum memiliki anak sampai suatu ketika dikaruniai seorang anak. Namun baru saja ia beranjak dewasa, beranjak remaja, kemudian datang perintah dari Tuhan yang memberinya anak, bahwa anak yang dikasihinya, anak yang disayanginya, harus diserahkan sebagai korban sembahyang pada saat itu. Saudara, dapat Anda bayangkan betapa rumitnya pilihan tersebut. Di satu sisi ia harus patuh dan taat kepada Tuhan yang telah memberinya kehidupan. Tetapi di satu sisi ia sangat menyayangi anaknya dan menjadi berat untuk diserahkan sebagai korban kala itu. Di saat yang begitu dilematik, begitu susah menentukan pilihan, dan di last minute, di detik-detik terakhir, sebuah keajaiban itu datang, sebuah keajaiban itu terjadi. Mujizat. Tidak jauh dari tempat Ibrahim akan menyembelih putranya, ada seekor domba yang tersangkut di rerumputan, di semak belukar, yang kemudian atas izinnya, yang awalnya anaknya yang hendak dijadikan sebuah korban persembahan ditukar dengan domba yang tersangkut di semak belukar itu. Lolos dari keadaan yang dilematik, terbebas dari keadaan dilematik. Ya, keadaan tersebut merepresentasikan, mewakili keadaan setiap mungkin Anda saat-saat ini. Saudara, entah apa yang sedang dialami oleh Anda saat ini, tetapi di saat keadaan hampir tidak mungkin untuk Anda lolos dan keluar dari keadaan yang rumit tersebut, ada sebuah keajaiban yang akan diberikan kepada setiap Anda. Namun, Anda harus mengenali polanya. Pola yang mana? Pola seperti apa agar saya tidak melewati, tidak melewatkan, tidak miss keajaiban yang sebenarnya hendak dialamatkan kepada saya. Saudara, dari kedua kisah yang saya sampaikan adalah pola yang sama akan Anda dapatkan, bahwa keajaiban, bahwa sebuah mujizat akan terjadi ketika sebuah keadaan itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan mepet. Itu adalah polanya, saudara. Bahkan secara pribadi, saya mengalami begitu banyak keadaan yang menghimpit, keadaan yang mepet. Bahkan di salah satu video saya mengungkapkan bahwa saya berhasil keluar dari lubang jarum. Keadaan yang menghimpit, bayangkan saudara. Keadaan yang mendesak, yang terkesan akan membahayakan dan menakutkan. Polanya adalah ketika sebuah keadaan semakin terasa menghimpit Anda, ketika sebuah kenyataan semakin menyudutkan Anda, ketika Anda berada dalam situasi yang dilematik, Anda harus kenali bahwa itu tandanya mujizat, keajaiban akan segera terjadi di dalam kehidupan Anda. Namun, yang harus Anda perhatikan adalah sikap hati Anda. Sikap seperti apa yang diperlukan? Sikap yang positif. Jangan berlebihan merespon apa yang akan Anda alami. Seakan-akan itu menakutkan. Tetap kalem. Tetap dalam suasana hati yang teduh. Karena diiringi dengan kepercayaan bahwa ini adalah tandanya mujizat akan terjadi, maka
benar-benar mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Tanamkan di dalam pikiran Anda bahwa ini tandanya mukjizat akan terjadi. Dan hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah aware, peka dengan pergerakan di sekitar. Kalau sesuatu muncul, entahkah itu ada tiba-tiba teman lama yang kemudian mengontak Anda kembali, ataukah ada seseorang yang menyuruh melakukan sesuatu, respon. Karena mukjizat bisa terjadi dengan cara yang tidak Anda duga. Kiranya ini bermanfaat membuat insan metafisika semua mengenali pola kejadian bagaimana mukjizat akan terjadi dalam kehidupan Anda. Terima kasih.